Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Alia Putri dengan NIM 202355202111. Perkenalkan, nama saya Siti Nafisya Chandra dengan NIM 202355202127. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan tugas yaitu perbedaan dan implementasi kelas dan objek pada Java. Berikut penjelasan kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara kelas dengan objek. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kelas dan objek. Dalam Java, kelas dan objek adalah konsep fundamental dalam pemrograman berorientasi objek. Kelas adalah blueprint atau penentu apa yang dapat dilakukan dan disimpan oleh objek-objek yang akan dibuat darinya. Objek adalah instans konkret dari sebuah kelas, seperti benda nyata yang dibuat berdasarkan blueprint tersebut. Misalnya, jika kita memiliki kelas mobil, maka kita bisa membuat beberapa objek mobil dengan karakteristik unik seperti warna, model, atau kecepatan yang berbeda-beda. Namun semua mengikuti struktur dasar yang sama yang didefinisikan oleh kelas mobil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kelas dan objek. Yang pertama, kelas adalah blueprint atau template untuk membuat objek, sedangkan objek adalah instans konkret dari sebuah kelas. Selanjutnya, kelas mendefinisikan struktur dan perilaku yang dimiliki oleh objek, sedangkan objek dibuat berdasarkan struktur yang didefinisikan dalam kelas. Selanjutnya, kelas berisi deklarasi variabel seperti fields dan method, sedangkan objek memiliki state, nilai dari fields, dan behavior method yang dapat dipanggil. Selanjutnya, kelas tidak menggunakan memori saat program dijalankan, sedangkan objek menggunakan memori saat program dijalankan. Dan yang terakhir, dideklarasikan menggunakan kata kunci kelas, sedangkan objek dibuat menggunakan kata kunci new. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kelas dan objek, di mana di sini saya akan mendemonstrasikan implementasi kelas dan objek menggunakan contoh kelas mobil. Dan di sini saya akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu ada perintah kelas mobil, yang dimana kelas mobil ini berisikan atribut-atribut yang merupakan informasi dari mobil yang akan kita gunakan nanti sebagai objek. Di sini atributnya atau informasinya ada informasi merek, model, tahun, harga, dan juga apakah mobil tersebut tersedia atau tidak. Dan selanjutnya yaitu kita akan masuk ke metode untuk menampilkan informasi mobil. Dan di sini kita menggunakan perintah void tampilkan info, yang dimana ini digunakan untuk menampilkan semua informasi informasi yang ada pada mobil. Dan selanjutnya yaitu ada perintah system out print in merek plus merek, yang dimana sistem out print in ini berfungsi untuk mencetak teks, dan merek itu merupakan teks literal yang selalu sama, dan plus merek itu untuk menambahkan nilai variabel merek ke dalam teks. Begitupun untuk atribut-atribut atau informasi variabel yang lain. Ada model, tahun, harga, dan juga tersedia. Dan selanjutnya di sini kita akan masuk ke deklarasi kelas utama, yaitu menggunakan perintah public class demo mobil. Yang dimana ini adalah kelas utama yang berisikan metode main, dan public di sini berarti kelas, di mana kelas ini itu dapat diakses dari mana saja. Kemudian metode main, di mana di sini menggunakan perintah public static void main string args, dan di mana perintah ini merupakan titik masuknya program Java, di mana public seperti yang sudah dijelaskan tadi artinya dapat diakses dari mana saja. Kemudian static yaitu dapat dipanggil tanpa membuat instan class, void tidak mengembalikan nilai, dan string di sini, string args di sini yaitu parameter untuk menerima argumen pada command line. Dan kemudian di sini kita langsung akan membuat objeknya, di mana kita akan membuat objek yang pertama dengan menggunakan perintah mobil 1 sama dengan new mobil. Ini mana seperti yang sudah dijelaskan pada materi tadi, ketika kita ingin membuat objek, kita menggunakan kata kunci atau keyword new. Setelah memberikan perintah untuk membuat objek yang pertama, kemudian kita akan mengisi nilai daripada atribut objek mobil yang pertama tadi.
Nah, sesuai dengan kelas-kelasnya tadi, kita akan mengisi isi nilai-nilai dari variabel-variabel informasinya tadi. Contohnya di sini menggunakan perintah mobil1.merek sama dengan isi nilai dari variabel mereknya adalah Toyota, kemudian modelnya, tahunnya, harganya, dan juga apakah mobil tersebut tersedia atau tidak. Karena di sini kita akan membuat mobil pertama ini tersedia, kita menggunakan nilai dari variabelnya yaitu true. Dan selanjutnya yaitu kita akan memanggil metode objek yang tadi. Kita menggunakan perintah mobil1.tampilkan info. Yang dimana fungsinya ini itu agar menampilkan informasi daripada mobil 1 atau objek yang pertama. Kemudian selanjutnya berlaku juga ketika kita ingin membuat objek yang kedua. Kita menggunakan perintah mobil 2 sama dengan new, menggunakan kata kunci new, mobil, dalam kurung, tutup kurung, dan tanda titik koma. Setelah selesai, kita di sini ada perintah system out print in, yang dimana perintah print ini itu berfungsi untuk mencetak dan memanggil tampilan info untuk mobil 2 atau objek yang kedua. Dan ada tanda kurung kurawal, ada 2 tanda kurung kurawal di sini yang berfungsi untuk menutup metode dan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu implementasi objek pada Java disertai dengan tipe datanya. Nah, untuk implementasi kelas dan juga objek sudah saya jelaskan sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe datanya. Dan berdasarkan atribut dan juga informasi di dalam kelas tadi, di sini atributnya ada bermacam-macam dan disertai ada tipe datanya juga yang berbeda-beda, di mana merek menggunakan tipe data string, model menggunakan tipe data string, tahun menggunakan tipe data integer atau angka, harga menggunakan tipe data double, dan tersedia menggunakan tipe data boolean. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.